Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama siapa? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol mengenai hal ini dengan Dr. Jovita Amelia MSc SPGK, yaitu seorang dokter spesialis gizi klinik. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nantinya. Jadi buat sahabat sehat semua di rumah yang penasaran, yang udah punya pertanyaan mengenai diet-diet ini, seputaran diet ini, bisa langsung tulis aja di komentar di live Facebook ini, kira-kira sobat sehat semua mau tanya tentang apa. Dan seperti biasa, aku Tommy akan menemani sahabat sehat semua selama 30 menit ke depan. Dan di akhir live hari ini, Topik Anasim akan berbagi hadiah juga buat sahabat sehat, yaitu voucher belanja nih. Voucher belanja senilai Rp50.000 untuk pelanggan baru dan Rp100.000 untuk pelanggan setia dari nutrimart.co.id. Jadi gimana caranya? Tetap aja stay di live hari ini. Nanti di ending aku akan kasih tahu gimana caranya mendapatkan voucher belanja di nutrimart.co.id. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ya. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai diet setelah lebaran bersama dengan Dr. Jovita Amelia. Kita akan panggil, mari Dr. Jovita Amelia bisa bergabung bersama. Let's go. Selamat sore dong. Sore. Jadi sahabat sehat semua, kita seperti ini, tapi kita sudah, sebelum kita mulai live hari ini, kita udah melakukan protokol kesehatan. Jadi semuanya semoga sudah aman. Betul ya dok ya? Betul. Gimana dok hari ini? Hari ini praktek dok? Praktek dan langsung ke sini buat ngobrol-ngobrol sama sahabat sehat. Dokter Jovita ini katanya panggilan akrabnya adalah Dokter Jo. Betul ya Dokter Jo? Oke, kita akan panggil dengan Dokter Jo aja ya dok ya. Dok, hari ini di Tropical Life Series ini kita akan membahas mengenai diet sehabis lebaran. Kan banyak tuh, aduh, lebaran kan pasti makannya juga walaupun di rumah aja, karena mungkin sekarang di rumah aja tapi masaknya pasti tetap banyak dan juga mungkin badan juga melebar. Nah, kita akan bahas mengenai diet. Ini dok, jadi yang pertama nih pertanyaannya, sebenarnya berat badan berlebih itu apa sih dok, dan sebetulnya apa efeknya ke tubuh kita jika badan kita berat badannya berlebih? Oke, berat badan lebih itu suatu kondisi ya, dimana terdapat akumulasi lemak yang berlebihan di badan kita, gitu. Jadi ya lemak tubuh kita berlebih dibandingin orang-orang yang berat badannya normal, gitu. Nah tentu aja ini mengakibatkan banyak efek kesehatan yang nggak bagus, yang kita nggak mau lah terjadi sama tubuh kita ya. Salah satunya itu, bukan salah satunya, salah banyaknya berbagai penyakit kronis atau metabolik, gitu. Contohnya itu diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, dan pembuluh darah itu, dan juga resiko lebih tinggi untuk sakit seperti mengalami sakit seperti kanker gitu kan. Ada beberapa kanker yang emang faktor resikonya adalah obesitas gitu. Nah karena itu disarankan untuk menjaga berat badan kita yang normal, nggak berlebih. Kalau misalnya kan tadi berat badan normal, sebetulnya kalau misalnya generalnya berat badan normal orang yang ideal itu sebenarnya berapa sih? Oke, berat badan ideal orang itu pernah dengar nama indeks massa tubuh? Yes. Nah, kita harus mengukur dulu indeks massa tubuh kita nih. Cara mengukurnya itu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nah, nanti kita dapat indeks massa tubuh namanya. Indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9 itu kita bisa bilang normal. Kalau di bawah itu kurang gizi, yang di atasnya itu udah overweight atau berat badan lebih. Gitu. Nah, yang kita mau itu indeks massa tubuh antara 18,5 sampai 22,9 ini. 18,5 sampai 22,9. Itu yang idealnya. Berarti tadi kita buat sahabat saya semua mungkin yang gimana sih cara tahu sebetulnya badan aku tuh ideal apa enggak sih? Tadi Dokter Jo udah sempat ngomong tuh, ada rumusnya. Tadi mungkin kita bisa diulangi lagi. Jadi rumusnya adalah berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Berarti misalnya kalau aku, misalnya berat badan aku 73, berarti 73 kg, 73 per tinggi aku 173. 1,73 kuadrat. Nah, itu dapat BMI-nya, sebutannya BMI itunya berapa indeksnya, dan itu harus di range 18,5 sampai 22,9. Nah, itu mungkin buat sahabat sehat bisa langsung coret-coret kira-kira berat badannya idealnya berapa dan apakah sudah sesuai. Itu adalah idealnya untuk orang Asia Pasifik ya. Itu untuk Asia Pasifik. Mungkin nanti kalau di internet bakal nemu-nemu yang beda nih range-nya, karena kan itu indeks orang Kaukasian. Kita kan orang Asia Pasifik, kita ikut Asia Pasifik. Kita yang Asia Pasifik aja. Kita haruskan. Tadi berat badan berlebih itu bisa berpengaruh ke penyakit-penyakit lain-lainnya, dan apa memang apa sih yang sebenarnya mempengaruhi berat badan kita tuh bisa jadi overweight, bisa jadi berat badannya bertambah, itu sebenarnya faktornya tuh apa sih?
kita harus tahu namanya keseimbangan energi atau keseimbangan kalori dulu nih, gitu. Untuk mendapatkan berat badan, untuk menambah berat badan itu akan terjadi jika kita asupannya tentu berlebihan ya, energi yang kita konsumsi itu lebih banyak daripada energi yang kita keluarkan gitu. Nah itu berat badan kita akan naik. Sedangkan kalau energi yang kita konsumsi lebih sedikit daripada yang kita keluarkan, nah berat badan kita akan turun. Sedangkan kalau seimbang itu berat badan kita tetap gitu, nggak naik nggak turun. Nah apa sih yang mempengaruhi energi yang masuk dan energi yang keluar? Nah, energi yang masuk itu dipengaruhi oleh makanan atau asupan yang kita makan gitu, semua. Jadi makanan dan minuman, karena mungkin selama ini terpikir cuma makanan aja, tapi kan minuman juga loh gitu. Nah karena minuman juga sekarang tinggi kalori kan. Nah lalu energi yang keluar itu, yang termasuk energi keluar itu energi yang kita pakai untuk aktivitas kita sehari-hari dan juga fungsi tubuh yang dasar. Kita nafas, jantung kita berdetak, itu fungsi tubuh dasar. Nah itu dari situ. Jadi kalau kita tambahin aktivitas kita seperti kita main olahraga, nah tentu aja energi yang keluar akan lebih banyak nih gitu. Nah seperti itu. Jadi tadi kalau kalori yang masuk berarti ya itu semua makanan dan minuman, berarti semua minuman juga termasuk ya dok? Iya dong. Karena minuman mengandung gula lah, mengandung apa itu bisa masuk. Boba-boba, waduh, tinggi banget. Enaknya luar biasa, tapi kalorinya juga tingginya luar biasa, dan itu harus diseimbangkan dengan tadi aktivitas fisik, atau karena tubuh kita butuh energi secara normalnya itu tadi buat bernafas, berdetak, tapi apakah itu cukup dengan, maksudnya sesuai dengan asupan yang kita masukin gitu ya. Kalau kita ternyata masuknya banyak keluarnya sedikit, pasti akan membesar. Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Ini fakta atau sebetulnya ini hoax sih, yaitu yang pertama bahwa obesitas itu berhubungan dengan genetik atau keturunan. Bisa nggak sih keturunan itu, misalnya kalau papa di rumah, mama di rumah obesitas, wah pasti aku juga obesitas nih. Nah, gitu sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Oke, jadi gini, menurut penelitian tuh memang ada gen-gen yang berhubungan dengan obesitas. Tapi sebenarnya nggak cuman gen itu bekerja sendiri maka kita jadi gemuk. Penyebab obesitas itu multifaktorial gitu. Jadi ada juga pengaruh pola makan, pola hidup gitu. Jadi keseluruhan. Jadi antara pengaruh interaksi antara gen dan juga pola hidup kita itu bisa mempengaruhi berat badan kita gitu. Jadi kalau kita mungkin memiliki gen tertentu tapi kita pola hidup kita jaga gitu, kita aktivitas fisik kita tingkatkan gitu kan, mungkin kita bisa tetap menjaga berat badan kita tetap baik. Tapi kalau misalkan dengan kita kombinasikan dengan pola hidup kita yang nggak baik gitu kan, makannya sembarangan, tinggi lemak, tinggi gula gitu, nggak mau olahraga, nah udah pasti kita gampang banget berat badannya nambah nih jadi obesitas gitu. Oke, berarti genetik ada hubungannya dengan berat badan, maksudnya overweight atau berat badan berlebih, tapi itu bukan menjadi hal yang utama. Iya, bukan penyebab single atau penyebab satu-satunya ya gitu. Tapi ya tadi pola makan, bahkan bisa kalau misalnya kita nggak punya genetik, semua keluarga kita kurus-kurus, kalau kita makannya amburadul ya sama aja, malah kita yang overweight. Oke. Lagi, fakta atau sebenarnya hoax ini dok? Kan banyak yang bilang tuh, aku juga pernah dengar dari mama di rumah, jadi misalnya lagi itu, nggak mau minum yang dingin nanti kalau minum dingin tuh lemaknya membeku, terus jadi gendut deh gitu. Terus kayak, oke, di rumah nggak ada air dingin misalnya gitu, itu pernah terjadi di rumah, dan itu sebetulnya benar nggak sih dok, kalau minum dingin itu membuat gendut? Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Oke. Aku bisa minta ya dingin-dingin di rumah, baik. Nggak, asal ada syaratnya, minumannya cuma air putih dingin gitu, jadi nggak mengandung tambahan kalori yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa kita cuma minum dingin itu nggak masalah, karena toh tubuh kita punya mekanisme untuk menghangatkan. Ketika sampai ke tubuh ya pasti akan dibuat sesuai dengan suhu tubuh kita gitu. Nah jadi yang penting kalorinya gitu. Kalau cuma dingin doang nggak akan menambah berat badan kita. Tapi kalau misalkan minum dingin plus manis gitu. Karena kan biasanya kalau dingin kan enakan manis-manis ya gitu ya. Nah itu pasti nambah dong berat badan kita dong. Jadi gitu. masalahnya bukan si es batunya, tapi masalahnya es batu itu ditaruh di air yang seperti apa yang mau kita minum. Ada kalorinya seperti apa, gulanya seperti apa gitu ya dok. Oke, nah pas banget nih, kan biasanya kalau yang dingin-dingin, misalnya lagi panas banget nih kayak gini, lagi panas banget kita pengen minum yang dingin-dingin, tenang, nggak bakal bikin gendut kalau dingin. Yang penting minumannya, kita pengen yang manis juga. Nah kita ada nih, sahabat saya semua, Tropicana Slim punya sirup Tropicana Slim. Ada 3 varian rasa ya, kalau yang aku pegang saat itu adalah yang rasa koko pandan,
Dan selain itu ada rasa orange dan juga rasa leci. Ini semuanya sugar free. Jadi kalau pengen yang manis-manis, rasanya tetap dapat, tapi dingin-dingin, tinggal tambahin es batu, tenang, nggak bakal merasa bersalah, minum aja, tenang, nggak bakal naikin kadar gula darah dari sahabat sehat semua. Asik, ini kayak bagus nih, cocok ya. Abis live ini boleh, aku mau bikin satu, boleh ya guys. Oke. Nah, pertanyaan lagi dong. Selanjutnya nih, kan tadi aku udah bilang nih, abis Lebaran biasanya kita tambah lebar gitu kan, semua tuh itu semoga habis lebaran ini kita nggak lebaran ya gitu pasti seperti itu badannya. Nah biasanya kalau seperti ini itu kenapa ya dok? Kenapa sih gitu? Karena ini jadi kayak satu hal yang menjadi dari dulu sampai sekarang kayak ya udah itu ada di masyarakat dan semua omongan tuh itu. Nah itu kenapa sih? Iya, puasa mungkin turun sedikit, Oh. habis puasa nambahnya banyak. Betul. Iya. Biasa itu kenapa? Karena waktu lebaran itu kan biasanya di rumah itu makanan banyak banget ya disiapin ya. Meskipun kondisi kayak gini, pasar tetap ramai kan, masak Yes. tetap banyak. Oh. Karena kan lebaran kan hari yang khusus ya, gitu ya. Jadi pasti mau dibikin khusus dengan menyiapkan berbagai macam makanan. Nah, makanan-makanannya ini biasanya makanan khas lebaran kan ada kan. Biasanya tinggi lemak. Kalau tinggi lemak udah pasti kalorinya juga tinggi nih. Yes. Itu apa? Rendang, Rendang, opor. Enak banget ya. Sambal goreng ampel ati. Iya. Waduh. Minyaknya banyak banget. Minyaknya banyak banget. Kalau minyaknya nggak sampai ngambang nggak enak gitu. Iya. Terus santannya juga tuh kalau Yes. opor, rendang gitu kan. Nah, terus selain itu kan pasti ada juga cemilan nih. Pasti kan di meja tuh banyak banget kue-kue kering lah atau kue-kue cake atau apa kan disediain kan. Belum lagi minumannya. Mana mau minumnya cuma air putih kan. Gitu. Pasti kan es nih, es apa gitu kan. Pasti gulanya banyak. Nah, itu kalorinya semua tinggi dan itu kita makan semua dalam 1-2 hari. Yes. Lebaran kan Okay. asupannya berlebih. Terus apa yang kita lakuin pas hari itu? Nggak Ngapa-ngapain? Senyum-senyum. Oh iya, kapan nikah? Kapan punya anak gitu. Oke. Asupan banyak, yang dikeluarkan sedikit tadi kan sesuai prinsip yang pertama. Iya. Make sense. Jadi akhirnya ya tertimbun lah di situ dan ya yang masuk sama yang keluar nggak seimbang. Oke, betul banget. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, gimana? Seperti yang judul topik kita hari ini, gimana sih caranya diet setelah lebaran? Nah, sebetulnya abis kita tadi udah misalnya oke, fine, sekarang berat badan aku udah melebar nih, udah gedean nih, udah naik. Gimana sih caranya untuk mengembalikan atau mungkin ya setidaknya kembali ke berat badan yang ideal tadi di awal? Oke, ada beberapa cara ya. Oke. Pasti kita sesuaikan nih berapa kalori yang kita mau asup itu harus kita turunkan kan Oke. untuk turunin berat badan kan. Iya, pasti. Lalu kita tingkatkan energi yang kita keluarkan. Oke. Jadi pertama makanan, makanan asupannya harus makanan yang kita yang bisa berapa kalori itu untuk kita harus kurangi gitu kan. Nah, kita kurangi dengan cara mungkin porsinya gitu. Biasanya kita makan 1 porsi, kita kurangi jadi setengah porsi gitu Oke. kan. Terus kita hindari makanan yang berlemak nih, gorengan lah, santan itu kita hindari dulu gitu kan. Itu akan memotong jumlah asupan kalori kita. Lalu snack seperti apa sih? Kue-kue kering. Masih gitu. sisa-sisa kemarin lebaran masih banyak tuh sisanya. Jangan dihabisin sehari berarti. Dimakan. Nah, terus minuman manis juga jangan kita konsumsi. Oke. Itu udah memotong asupan kalori kita nih. Lalu kita harus juga tingkatkan energi yang kita keluarkan kan. Oke, yes. Nah, jadi mulai lagi olahraga gitu. Kita berolahraga secara rutin nih gitu. Nah, itu maka berat badan kita bisa turun secara perlahan dan turunnya yang disarankan itu bukan turun langsung drastis ya. Mungkin banyak yang taunya tuh pokoknya saya maunya turunnya 1 minggu 10 kilo. Nah itu tuh biasa dijanjikan turun 10 kilo dalam 1 minggu. Wow. Bukan sehat. Oke. Nanti efek samping kesehatannya bakal banyak. Ah. Jadi yang disarankan itu adalah turunan berat badan bertahap ya. Oke. Jadi sekitar setengah sampai 1 kilo per minggu. Per minggu. Ha-ha. Setengah sampai 1 kilo per minggu itu yang sebenarnya yang paling aman. Iya, itu Oke, ideal oke. dan aman gitu kan. Oke. Itu cepet juga loh. Kalau coba bayangin kalau 1 kilo per minggu sebulan itu 4 kilo Kilo. gitu. Iya. Nah, tapi ya mengikuti yang disarankan oleh dokter gitu kan, tenaga kesehatan gitu. Nah, itu seperti yang tadi saya sebutin. Oke, berarti benar-benar menjaga asupan makanan dan juga menyesuaikan juga dengan jumlah kalori yang terbuang. Nggak cuma masuk doang, tapi juga yang keluar, begitu ya. Nah, tadi mungkin dokter udah sempat ngomong tuh, pasti kita bukan hanya porsinya dikurangin, tapi juga
ya masakan-masakannya digunakan juga atau kita masak di rumah juga harus disesuaikan kontrol kalorinya. Nah salah satunya nih kalau misalnya masih pengen nih dok makan opor, makan rendang yang menggunakan santan-santan gitu ya, buat sahabat sehat tenang aja. Tropicana Slim punya nih santan less fat dari Tropicana Slim. Ini secara kadar lemaknya itu 50% lebih rendah dibandingkan santan-santan di pasaran, dan juga pastinya tetap rasanya dapat, gurihnya dapat. Apa tuh namanya? Pokoknya kalau namanya kalau di rumah tuh kemarin sempat masak ini juga, masak opor sama mami di rumah. Terus yang ini seperti dapat tuh taste dari santannya itu tetap dapat gitu. Jadi rasanya dapat tapi dengan kalori yang lebih rendah. Itu bisa menjadi pilihan buat sahabat sehat semua yang masih pengen makan dengan santan-santan tapi lebih rendah kalorinya. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang kalori terus nih dok. Emang sebetulnya cuma kalori doang. Kalori itu sebetulnya ada yang lain nggak sih selain, maksudnya yang lebih, karena kalori itu gimana ya bentuknya kalori itu seperti apa gitu. Mungkin kadang kita awam kan bingung gitu ya. Itu sebenarnya apa sih dok? Oke, kalori itu kan sebenarnya sebutan untuk jumlah asupan makanan kita makan gitu. Kita sebut itu kalori. Itu ada hitungannya gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau diet, tentu aja kita di diet ya kita kenal diet ya. Jadi kalau kita mau turun berat badan, tentu aja kita maunya turun berat badan tapi tetap sehat dong. Kita nggak mau sakit kan. Kalau kita asal ya udah deh, aku potong kaloriku sampai sesedikit mungkin gitu. Makan sedikit aja lah sehari, dikit banget gitu. Sampai nggak makan. Biar cepet nih turun berat badannya gitu kan. Nah tapi nggak mau sakit ujung-ujungnya. Mau apa nanti kita jadi sakit lambung lah, sakit mah lah. Kan kita kan nggak mau kan. Kita maunya berat badan kita turun tapi kesehatan kita terjaga gitu kan. Nah ya tentu aja pola makannya harus kita perhatikan nih. Jadi nggak cuman energi atau kalori yang kita konsumsi aja nih gitu. Jadi komposisi makanannya harus kita perhatikan. Aku bilang komposisi ya. Komposisi itu berarti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur atau serat sayur dari sayur atau buah, itu semua harus kita perhatikan. Kita harus kalau mungkin ada yang tahu piramida sehat atau piring sehat gitu ya. Nah kalau dulu 4 sehat 5 sempurna udah nggak berlaku ya. Udah nggak berlaku tuh, zaman aku masih SD tuh 4 sehat 5 sempurna tuh. Nah itu adalah kita harus konsumsi, yang utama kan tentu aja karbohidrat harus kita konsumsi, bukan berarti kita nggak konsumsi karbohidrat. Lalu kita harus konsumsi protein dan nggak lupa sayur dan buah. Ini porsinya justru yang besar itu adalah porsi karbohidrat yang dari makanan pokok dan juga sayur dan buah gitu. Nah itu harus kita tingkatkan. Nggak lupa sama protein dan juga si lemak. Ada lemak loh, tapi kita pilih lemak baik ya. Nah, tapi emang porsinya lebih kecil gitu. Dan yang paling sedikit itu adalah tambahan. Tahu tambahan? Tambahan itu adalah tambahan lemak jenuh, terus jadi tambahan gula. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Biasa tambahannya lebih banyak daripada kontennya. Nah itu harus paling sedikit. Piramida yang paling ujung itu ternyata ada tambahan. Yang paling ujung ya. Nah itu harus kita batasi. Kalau misalkan si gula itu ya, kalau menurut rekomendasi, kita punya beberapa rekomendasi nih. Ada rekomendasi WHO, ada rekomendasi dari American Heart Association gitu kan. Kalau WHO itu rekomendasinya sekitar 50 gram per hari atau 5 sendok makan gula per hari. Tambahan doang loh. Ya. Itu yang boleh seperti itu. Atau kalau rekomendasinya American Heart Association itu sekitar 6 sendok teh sampai 9 sendok teh, lebih dikit Bang. Jadi itu tambahannya. Nah kita nggak boleh lebih dari ini nih si tambahannya. Jadi itu termasuk minuman, kue-kue gitu ya. Kita harus terjemahkan semua nih ke segini nih. Jadi harus hati-hati gitu ya. Lalu si garam juga nih. Ini kan garam, semua makanan rata-rata pakai garam ya. Pasti. Nah jadi menurut rekomendasi itu garam itu maksimal 5 gram per hari, ini untuk kita jaga kesehatan ya. Bukan untuk orang-orang yang ada sakit-sakit tertentu ya, untuk orang normal nih gitu ya. Untuk kita yang normal. 5 gram per hari itu sekitar 1 sendok teh saja gitu. Nah itu tuh harus dilihat di semua makanan yang kita makan, atau mungkin kadang kue-kue kan juga pasti ada ini. Garam kan. Nah lalu satu lagi harus kita perhatikan juga, kalau lemak itu kan ada banyak jenisnya ya. Lemak trans itu kalau bisa sedikit mungkin kita nggak makan. Jadi itu yang dari gorengan, gitu kan, dari kue-kue yang kue pakai mentega loh. Itu kan itu jadi berubah jadi lemak trans, kita nggak mau makan. Kalau bisa dikurangi sedikit mungkin asupannya. Nah
Sedangkan untuk lemaknya sendiri ada batasannya gitu kan. Sekitar kalau saya pakainya sekitar 25-30% tergantung asupan kita. Jadi kalau misalnya kita makan 2000 kalori per hari gitu kan. Berarti kalau kita makan 2000 kalori per hari maksimal lemak yang kita boleh asup itu 30%. 30% itu sekitar 5 sendok makan. Nah, itu acuannya. Tapi kalau kita makan kurang dari itu tentu aja kita harus turunin kurang dari itu dong. Asupan lemaknya. Betul. Nah, ini semua termasuk di makanan, buat masak, buat kue, buat semuanya loh. Jadi gitu. semuanya masakan yang kita bikin maupun misalnya beli, aduh lagi pengen snack nih, beli ke supermarket. Nah, itu termasuk tuh ada di dalamnya pasti ada tuh gulanya berapa, Sini pasti ada garamnya pesan, berapa. lemaknya. Di nutrition fact ini pasti ada semua nih. Ada tertulis semua dan di situ kita bisa cek tuh. Dia udah masuk gulanya berapa, ini berapa, kalorinya berapa yang termasuk dalam situ. Oke, nah tadi ngomongin tentang berarti kita harus membatasi juga selain mengontrol makanannya, jenis makanannya, tapi juga yaitu tadi tambahannya yang harusnya di paling kecil itu seperti apa. Di situ ada tambahan gula, garam, dan juga tambahan lemak. Oke, itu juga harus dijaga nih. Nah, jadi buat sahabat sehat semua di rumah, kalau yang pengen yang manis-manis, aduh pengen banget yang manis-manis, karena craving pengen rasain yang manis-manis, tapi kalau terlalu banyak manis-manis juga nggak sehat gitu kan dok ya. Di sini kita ada nih Tropicana Slim Classic, itu sweetener. Jadi ini tuh satu saset dari Tropicana Slim saset ini rasanya itu sama seperti 2 sendok teh gula. Jadi rasa manisnya terdapat tapi dengan kalori yang jauh lebih rendah, jauh banget bahkan, dan ini sangat aman buat diabetes, buat kakak kita mungkin atau buat mama orang tua kita yang diabetes. Ini sangat aman sekali, jadi bisa dikonsumsi karena ya biar para, mungkin ini lebih kerasa ke orang-orang yang sweet tooth ya, yang pengen banget rasa ada manis gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu hal yang paling bisa jadi pilihan buat sahabat sehat semua untuk tetap merasakan indahnya rasa manis tapi dengan lebih sehat. Dan juga tadi tambahan-tambahan yang paling aku sering ini adalah ini sih dok, nambahin paling suka tuh kalau lagi makan misalnya pakai sambal terasi, terus gak enak kalau nggak ada kecap manis dok. Oh iya. Itu enak banget sih dok. Sambal pakai kecap. Beda pakai kecap. Juara sih kecapnya. Tapi sebetulnya di kecap manis itu sebetulnya malah yang paling tinggi tuh garamnya juga tinggi, betul? Garam tinggi, iya. Garam Garam sama gula kecap manis dia ya? ada. Oke. Nah, itu juga asupan garam di dalam situ karena kita berpikir, yaudah oke lah, gue udah nahan makan gula demi kecap manis misalnya gitu. Tapi ternyata garamnya di kecap manis juga tinggi. Nah, buat pilihan buat sahabat sehat semua, Tropicana Slim juga punya Tropicana Slim kecap manis yang lebih rendah garam. Jadi rasanya tetap kecap manis enak. Kalau buat campur sambal sama lalapan sama tempe goreng atau tempe bakar misalnya gitu tetap enak dan rasanya tetap dapat. Itu ada Tropicana Slim kecap manis yang lebih rendah garam. Bisa jadi pilihan buat sahabat sehat semua di rumah untuk tetap bisa menikmati dietnya begitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Nanti ya, ingat, di akhir ini Tropicana Slim akan bagi-bagi voucher nih buat sahabat sehat semua di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay aja. Siapa tahu nanti vouchernya bisa dipakai buat berbelanja di nutrimart.co.id untuk beli produk-produk dari Tropicana Slim. Nah, lanjut nih dok. Selanjutnya, tadi mungkin dokter udah sempat kasih hint bahwa intinya kalau lagi diet itu bukan cuma asupan makanan doang, tapi juga yang dikeluarkan. Nah, mungkin ada mau di wrap up lagi, tips-tips apa sih supaya kita bisa memiliki diet yang sehat? Oke, tips-tips ya. Jadi pertama yang kita harus hindari itu snack, ngemil. Oke. Hindari nih, buang-buang semua cemilan-cemilan yang ada ya, chips-chips gitu ya, kue-kue kering. Yang kemarin gitu mungkin ya. dapat hampers kan lagi PSBB seperti ini, hampers berdatangan dari seluruh penjuru. Aduh, nggak habis-habis. Oke, snack. Nah, terus ganti snack kita. Kalau misalkan aduh lapar nih di antar waktu makan gitu ya. Ya udah kita ganti snack kita sama cemilan yang sehat. Itu bisa buah, sayur gitu kan. Bisa juga sebenarnya yogurt low fat gitu. Nah, lalu porsi makan ya. Porsi makan juga kita kan maunya dikurangi nih. Tapi kok kayaknya kalau dikit banget kan jadinya gede gitu ya. Terus jadi kok dikit banget gitu ya. Nah, ada tips pakai piring makan yang lebih kecil gitu. Jadi kesannya kita udah makan satu porsi penuh. Jadi kan
kesannya oh saya udah makan banyak nih gitu. Sugesti buat pikiran kita juga ya, oke. Nice try. Ya penelitian udah Oke. membuktikan itu ngefek gitu. Oke. Nah terus selain itu kita juga harus tingkatkan aktivitas fisik kita Oke. gitu kan, udah pasti ini ya, olahraga, harus ada olahraga setiap ya setiap minggu itu minimal 120 menit ya, atau 30 menit per hari. Per hari 30 menit. Nah itu harus 5 kali seminggu gitu ya, itu harus ada gitu. Nah itu untuk menjaga kesehatan dan juga membantu kita menurunkan berat badan gitu. Oke, jadi benar-benar yang tadi ya, snack, yuk disingkirin dulu snacknya, makanannya. Tadi itu yang ini tips praktikal banget. Piring-piring di rumah yang udah gede-gede disimpan dulu aja, ganti piring-piring kecil aja. Biar kita kesannya kita secara sugesti ke pikiran kita bahwa kita sudah makan banyak karena piringnya penuh gitu ya. Oh iya, satu lagi. Ada lagi. Nggak boleh skip meals ya. Oke. Jadi harus makannya teratur. Makan itu harus teratur, jadi jangan skip. Kalau kan orang bilang, aduh udah deh nggak usah makan siang, nggak usah makan malam, cuma sarapan doang atau nggak usah sarapan deh, makan siang doang. Itu harusnya tidak disarankan seperti itu. Oke, jadi jangan sampai skip meal. Oke. Dan juga aktivitas fisik 30 menit satu hari minimum. Itu pasti ya, jadi biar yang masuk juga bisa dikeluarkan juga kalorinya gitu ya dok ya. Oke, ini sekarang kita ada pertanyaan nih dari sahabat sehat semua di rumah yang sudah ngumpulin pertanyaan ke kita nih dok. Pertanyaan pertama dari Ibu Ida dari Jawa Timur, dia nanya apakah ibu menyusui diperbolehkan diet setelah lebaran? Boleh Bu Ida. Tapi ada syaratnya. Syaratnya. Kan lagi menyusui ya, jadi kasihan babynya kalau nggak dapat nutrisi yang cukup. Yes. Jadi tetap harus diperhatikan pemenuhan nutrisi untuk ASI-nya nih yang buat babynya gitu. Jadi tentu aja dietnya tuh harus lihat dulu nih berat badan, tinggi badannya berapa. Jadi kita tahu kebutuhannya berapa. Kan kebutuhan ibu menyusui sama kebutuhan perempuan biasa itu beda gitu. Pasti lebih banyak ibu menyusui. Jadi kita harus sesuaikan dan udah sesuai kalorinya nih jenisnya. Jadi untuk mendapatkan kalori segitu kita maunya yang jenisnya atau komposisinya bagus. Jadi jangan untuk kalori segitu makanya kue-kuean, roti-rotian karena kan suka gitu tuh. Dan biasanya ibu hamil maupun menyusui suka yang manis-manis gitu. Entah kenapa ya. Soalnya ini kalau sahabat saya tahu semua mau tahu bahwa Dokter Jo ini juga lagi menyusui anaknya baru 5 bulan. Jadi sama banget, pas banget sama Bu Ida nih. Sana lagi sama mengalami hal yang sama nih. Oke. Nah, jadi harus kita perhatikan nih. Jadi kalau bisa dari makanan yang sehat yang proteinnya tinggi, seratnya tinggi gitu. Jadi kita penuhi dari situ. Jadi makanya kualitas ASI pun akan bagus gitu. Jadi menyesuaikan apa yang kita makan bukan hanya secara kuantitatif tapi juga kualitas dari makanan itu juga harus mencukupi karena buat ya kualitas dari ASI tersebut. Iya, jadi kalau misalnya kita pilih komposisinya bagus, berat badan kita akan turun dengan sendirinya gitu dan nggak dilarang yang untuk ibu menyusui untuk olahraga itu nggak dilarang. Jadi jangan lupa olahraga. Jadi tetap olahraga ya Bu Ida ya. Oke, aman. Selanjutnya nih dok, dari Mahendra Siska Andreas. Pertanyaannya adalah, saya nih sudah mengurangi kalori, tapi kenapa berat badan kok nggak turun-turun ya dok? Kira-kira ada yang salah nggak ya ini gitu? Oke, mesti tahu dulu kalori kurangin berapa nih gitu. Jadi untuk mengurangi berat badan yang tadi yang berat badan sehat yang setengah sampai 1 kilo itu per minggu itu ya, kita biasanya kurangin 500 kalori dari asupan yang biasa kita makan. Nah, begitu kurangin 500, lalu bener-bener hitungannya bener nggak nih gitu. Nah itu kalorinya gimana nih gitu kan, hitung sendiri kan. Nah harus bener hitungannya. Selain itu kan tadi bilang udah kurangin asupan. Nah caranya satu lagi adalah untuk biar energi kita lebih turun lagi adalah meningkatkan yang kita keluarkan. Udah olahraga belum gitu. Nah ini harus dilakukan juga karena kalau cuma kita kurangi asupan aja, lama-lama tubuh tuh punya mekanisme untuk menyesuaikan diri gitu. Jadi kalau bisa kita udah kurangin segitu, ya lama-lama tubuh itu terbiasa dengan itu. Iya, jadi fungsi tubuh juga oh ya udah saya kurangi untuk menyesuaikan dengan asupan yang masuk gitu, pemakaian kalorinya gitu. Nah, jadi harus kita sesuaikan dengan ya kita tingkatkan aktivitasnya juga gitu. Jadi buat Mahendra Siska Andreas, mungkin Ibu Siska mungkin. Jadi mengurangi kalorinya itu kembali lagi diingat apakah sudah
sesuai juga pengeluaran kalorinya, olahraganya sudah cukup apa belum, perhitungan tadi kalorinya sudah seperti apa, dan ingat kalori itu berarti bukan cuman makan besar ya, tapi snack-snacknya apakah juga sudah dipotong gitu ya? Tuh, iya itu udah dihitung belum tuh minuman manisnya. Minuman manis ya, kadang kita kadang enggak kok tadi siang makannya dikit kok, tapi abis itu ngemilnya banyak sih. Kayak gitu, mungkin itu bisa juga jadi evaluasi buat kita ya saat kita diet ya. Jadi benar-benar semua asupan yang masuk itu harus juga sesuai dengan ya aktivitas fisik kita. Yang paling mudah itu juga ya, tambah aktivitas fisik kita biar hidup kita lebih sehat gitu ya. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Fitri Riani dari Jawa Timur bertanya nih, apakah karbohidrat harus dihindari jika ingin menurunkan berat badan? Tadi dokter udah sempat singgung dikit. Nah, sekarang gimana dok? Enggak dong, tentu aja. Jangan dikurangin ya. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Karena kan tadi prinsip ya, turun berat badan tapi tetap sehat gitu. Yes. Jadi pola makan kita harus kita atur, komposisinya juga harus seimbang gitu. Betul. Ada tetap harus karbohidrat, ada protein, ada juga lemak yang sehat, serta serat gitu ya, sayur buah gitu. Nah itu semua harus ada. Jadi karbohidrat ada tapi jumlahnya berapa? Itu harus kita sesuaikan. Dan jenisnya karbohidrat apa? Yang kita hindari itu adalah karbohidrat simplex. Itu biasanya dari tepung-tepungan, biasanya nih mie, nah gorengan, nah udah minyaknya banyak, isinya karbohidrat simple gitu. Tepung kan. Semua ya, digoreng lagi. Terus kue-kue gitu, nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita hindari gitu. Mungkin bisa juga pilihannya beras daripada nasi putih, pilihlah beras merah gitu. Mungkin iya, itu jadi lebih kompleks gitu ya. Termasuk karbohidrat kompleks tuh nggak cuma beras kan, ubi singkong, kentang, Ubi singkong. itu karbohidrat kompleks. Oke. Bisa jadi pilihan untuk pengganti karbohidrat yang lainnya. Oke. Jadi mencoba ala-ala kayak bule-bule gitu makan nasi, tapi makannya pakai ubi kentang atau singkong gitu. Singkong di luar ada nggak ya? Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu, dan terus tadi tuh berarti jangan sampai menghilangkan sama sekali gitu ya. Iya, jangan. Mendingan dikurangi aja. Dikurangi sama dipilih jenisnya. Dipilih jenisnya yang paling sesuai dengan tadi karbohidrat lebih kompleks seperti itu. Oke. Kemudian nih dari Ibu Dewi Aulia. Pertanyaannya adalah makan 1 kali sehari untuk mencegah kenaikan berat badan. Apakah itu baik untuk kesehatan? Tadi juga sudah jawab. Boleh dijawab lagi dok buat Ibu Dewi. Iya, buat Ibu Dewi ya. Nggak boleh 1 kali sehari. Tadi kan syaratnya nggak boleh skip meals Nggak ya. boleh skip meal, oke. Jadi makan tetap 3 kali sehari gitu. Yang boleh di skip adalah snack. Snack boleh di skip. Boleh di skip. Tapi kalau meals jangan. Kenapa? Karena kalau kita skip meals, biasanya kita jadi lapar kan. Ya. Nah, jadi pada saat kita makan, justru kita makannya banyak banget nih gitu. Nah, justru nggak bagus karena kita makan banyak, tapi kan energi yang kita keluarkan tetap segitu aja nih. Sedangkan kalau kita bagi 3 ini makanan gitu kan, dengan energi yang kita keluarkan di sini kita keluarin, sini kita keluarin, udah tentu kan kepakai nih makanan semua, nggak disimpan. Karena kalau makanan yang kita makan banyak nggak kita pakai, disimpan jadi apa? Lama. Jadi naikin berat badan. Tapi bener sih. Dok, jadi kayak misalnya, aduh udah deh, dulu juga pernah kayak gitu, diet aku juga pernah gitu yang kayak pagi siang nggak makan, tapi setelah itu craving, pas malam, udahlah gua nggak, kan aku udah nggak makan tadi pagi sama siang, udah makan sebanyak-banyaknya sampai itu menyesal tuh kemudian, tapi ya sudah lah ya, udah masuk ke sini nggak mungkin muntahin juga, tapi itu bener seperti itu dok. Jadi kayak kita seketat apapun, akhirnya itu malah kita jadi craving for something, jadi malah makannya kan lebih ekstrim. Banyak, terus gitu disimpan, akhirnya nggak kepake kan Iya, energinya, betul. malah disimpan jadi lemak. Oke. Jadi itu penting banget buat sahabat sehat semua yang di rumah. Berarti kalau mau diet yang sehat, yang seimbang, kita jangan skip meal. Jangan skip makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Tapi yang di skip adalah snacking time-nya atau diganti dengan buah-buahan dan hal-hal yang lebih sehat gitu ya. Oke. Satu lagi pertanyaan nih, Dok. Yaitu gimana sih dari Arif Wicaksono? Gimana sih diet ideal itu setelah lebaran? Apakah menurunkan berat badan dengan menambahkan massa otot, atau yang penting ya udah BMI-nya ideal sudah cukup. Yang penting berat badannya turun dulu, atau sebenarnya secara komposisi? Oke, jadi yang penting itu sebenarnya komposisi tubuh ya. Jadi kalau misalkan ke dokter gizi biasanya kan akan dicek nih semua komposisi tubuhnya pakai alat kan, body composition itu kan. Nah, ada namanya massa otot, massa lemak, atau kalau ke gym deh kan suka ditimbang ya. Yes. Ada massa otot, ada massa lemak, ada cairan. Nah, semua itu harus sesuai nih. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita rajin olahraga, kok berat nggak turun-turun ya, tapi kalau ditimbang dengan timbangan yang lengkap itu ternyata massa lemaknya turun tapi massa ototnya nambah. Nah ini nggak apa-apa. Oke, itu malah bagus betul. Bagus. Okay. Yang penting BMI-nya kan masih sesuai gitu kan. Nah itu nggak apa-apa karena otot
otot itu massa otot yang tinggi itu kan bagus gitu, karena yang bikin penyakit itu kan lemak. 1, 2, otot itu juga tempat pembakaran lemak juga nih. Jadi kan bantu kita untuk mengurangi lemak-lemak tubuh kita. Dan ketiga itu untuk investasi kita masa tua nanti gitu kan. Karena kan kalau tua pasti ototnya makin dikit. Dan jadi kita kesulitan bergerak. Kalau otot kita udah banyak kan kita jadi tentu aja lebih mudah untuk bergerak gitu. Nah, jadi makanya saran saya nggak cuman lihat berat badan turun seturun-turunnya, tahu-tahu massa ototnya yang habis gitu. Jangan. Tapi kita harus perhatikan massa otot kita tetap terjaga meskipun kita mau turun berat badan. Jadi yang turun tuh cuma lemaknya, bukan massa ototnya. Oke. Berarti yang penting bukan hanya berat badannya turun aja, tapi komposisi di dalam tubuh kita seperti apa. Jangan sampai yang turun malahan ototnya, tapi lemaknya naik, tapi secara timbangan sama-sama aja, tapi kebalik gitu. Ya itu nggak boleh tuh, apalagi kalau ototnya yang turun lemaknya naik. Waduh, biar selesai sudah. Oke, kira-kira seperti itu Arif, semoga menjawab. Dok, gak kerasa 30 menit sudah kita udah ngobrol-ngobrol hari ini tentang diet sehat kita. Nah, semoga nih sahabat sehat semua tadi yang udah kita bicarakan, semua yang udah kita obrolin, semua bisa menjadi insight juga buat sahabat sehat yang di rumah aja. Dan kalau masih ada pertanyaan yang menggelitik, mungkin tadi pertanyaan yang diberikan belum sempat dijawab, mungkin bisa langsung tulis aja di kolom komentar di postingan dari video live kita hari ini, karena nanti dari tim Tropicana Slim akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, saudara sahabat sehat semua di rumah. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, jadi dok, hari ini kita akan bagi-bagi voucher buat sahabat sehat. Nah, jadi sahabat sehat semua, kita akan membagi-bagi voucher belanja di nutrimart.co.id. Nah, itu semua produk-produk yang udah aku kasih tahu di sini bisa langsung dibeli aja di sana. Nah, cara dapat vouchernya gimana? Gampang banget nih. Cara dapat vouchernya adalah buat sahabat sehat semua bisa langsung cek nih di kolom komentar di Facebook ini, di live kita hari ini itu ada form untuk evaluasi. Jadi tolong diisi evaluasinya, langsung aja isi evaluasinya di situ. Nanti buat siapa yang sudah mengisi, kita akan berikan voucher berbelanja di nutrimart.co.id untuk Rp50.000 itu buat para pelanggan baru dari nutrimart.co.id dan Rp100.000 buat para pelanggan setia dari nutrimart.co.id. Kita akan tunggu kurang lebih 2-3 jam dari acara hari ini untuk mengisi form ini, dan semuanya yang mengisi akan mendapatkan voucher dari nutrimart.co.id. Jadi cepat aja, langsung aja sekarang kasih masukan buat kami, karena masukan dari sahabat sehat semua ini juga menjadi evaluasi buat kami dalam membuat live ke depannya untuk tema-tema selanjutnya, biar lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semua yang di rumah. Jadi langsung diisi aja ya, langsung diisi form evaluasinya dan dapatkan voucher dari nutrimart.co.id. Kalau udah dapat vouchernya, langsung aja belanja Tropicana Slim-nya. Oke, siap? Nah, sekali lagi Dr. Jo, thank you so much. Terima kasih buat waktunya hari ini. Sama-sama. Sehat selalu, salam buat Dede yang masih 5 bulan di rumah. Jadi sahabat sehat semua, kita akan ketemu lagi nih minggu depan di hari Rabu di jam yang sama, di jam 3 sore kita akan bahas lagi di Sehat Bersama Tropicana Slim Facebook Live Series dengan topik mengenai dunia kesehatan juga. Dan Rabu depan kita akan membahas mengenai awet muda dan panjang umur. Siapa sih yang nggak mau tetap awet muda? Ya nggak sih? Nah, gimana sih caranya, tips and triknya seperti apa? Kita akan bahas minggu depan di Sehat Bersama Tropicana Slim Facebook Live Series. Dan kalau teman-teman semua, sahabat saya semua mau tahu jadwalnya secara detail, bisa langsung follow aja di Instagram Tropicana Slim atau di Facebooknya. Nanti akan ada jadwalnya, kita akan post di sana. Dan Tommy undur diri sore hari ini, Dr. Jo juga undur diri. Terima kasih semuanya sudah bergabung selama 30 menit kurang lebih. Selama 30 menit tadi untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan dan diet sehat bersama Tropicana Slim hari ini. Dan Tropicana Slim, manisnya hidup, kita yang tentukan. Thank you.